Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita lanjut belajar biologi. Jangan lupa berdoa sebelum kita lanjutkan. Dan jangan lupa untuk mengisi absen. Oke. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang enzim, itu juga bagian dari metabolisme, ya. Saya perkuat lagi penjelasan tentang metabolisme itu pengertiannya apa. Ya. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme. Jadi reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme itu disebut namanya adalah metabolisme. Metabolisme itu sendiri ada dua, yaitu katabolisme yang sama dengan respirasi, artinya adalah pembongkaran. Yang kedua adalah anabolisme, sama itu peristiwanya dengan fotosintesis yang disebut pembentukan zat. Yang pertama kita pelajari adalah respirasi. Ya, tadi dikatakan bahwa katabolisme sama dengan respirasi, toh. Nah, respirasi ini ada dua juga, yaitu respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen bebas dalam dalam suatu reaksi. Sedangkan respirasi anaerob tidak mempergunakan oksigen bebas sehingga dia disebut dengan fermentasi. Kedua-duanya ini adalah merombak, ya, merombak suatu zat tujuannya untuk menghasilkan ATP atau untuk menghasilkan energi. Oke, lanjut kita perdalam mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob adalah mengalami 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau disingkat dengan DO. Yang ketiga adalah siklus Krebs, yang keempat adalah transport elektron. Ya. Nah, kita ambil contohnya zat yang dibongkar itu adalah glukosa. Maka reaksi respirasi aerob terhadap glukosa tersebut adalah 6 molekul di sini glukosa Se6H12O6 dioksidasi, berarti dia termasuk respirasi aerob karena memakai O2. Ya. Nanti akan menghasilkan 6 molekul CO2 ditambah 6 molekul H2O tambah energi atau ATP. Nah, tapi tidak sesingkat itu ternyata reaksinya. Ya. Respirasi itu respirasi secara aerob itu ini terjadi di mitokondria. Masih ingat ya anak-anak ya? Mitokondria ini terdiri atas 2 lapisan membran, yaitu lapisan yang di luar yang coklat, kemudian yang melipat-lipat ini adalah kristal lapisan dalamnya. Jadi disinilah terjadi respirasi aerob. Jadi waktu kita makan, kita kan makan nasi itu mengandung glukosa, setelah diolah secara enzimatik di dalam sistem pencernaan makanan kita sampai di ileum, maka dia akan ditransfer, diberikan ke pembuluh darah halus, kemudian nanti akan disampaikan itu ke mitokondria untuk menghasilkan energi. Ya, bisa dong kamu bayangkan nasi yang sepiring hingga akhirnya nanti dia molekul-molekul kecil akan masuk ke mitokondria untuk menghasilkan energi. Ini reaksi glikolisis. Saya harap anak-anak perhatikan karena ini gambarnya agak ngejelimet. Ya, Ibu berikan nomor-nomornya untuk lebih memudahkan. Tadi di glikolisis itu kita merubah glukosa. Se6H12O6, berarti C-nya ada 6. Jadi yang disederhanakan ya, itu C yang glukosa yang mempunyai C6 buah nanti akan disederhanakan menjadi asam pirufat yang mempunyai C-nya 3. Ya. Nah, kita perhatikan. Pertama sekali yaitu glukosa tersebut ya membutuhkan energi.
untuk berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi nomor 1 ini adalah glukosa. Ya. Untuk dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dari mana fosfatnya? Maka ATP harus dirubah menjadi ADP. Nah, seperti ini. Tunjukkan ini ya. ATP dirubah, disederhanakan menjadi ADP tambah P. P-nya ini yang dipergunakan ya untuk diikat oleh glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat ini ya oleh enzim dia akan dibentuk menjadi fruktosa 6-fosfat. Nomor 3 ya, fruktosa 6-fosfat. Sama-sama jumlah atom C-nya 6. Ya. Masih 6. Oke. Nah, P-nya yang tadi hasil daripada uraian ATP tadi itu diletakkan pada atom C nomor 6. Makanya namanya glukosa 6-fosfat. Oke, saya buka. Nih. Ya. Glukosa ini kan C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika ATP diuraikan menjadi ADP tambah P, P-nya ini akan diikat oleh atom C ini, diletakkan pada atom C nomor 6. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga namanya menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi 6 kata 6 di sini, fosfat terletak pada atom C nomor 6 ini. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian fruktosa 6-fosfat ya akan dirubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat oleh enzim tentu, ya. Nah, dia mendapat satu lagi. Dia mendapat satu lagi fosfat, ya. Nah, berarti ada energi yang dibongkar. ATP itu kan energi. Nah, ATP yang dibongkar itu menghasilkan P-nya. P itu akan berikatan pada atom C nomor 1 daripada fruktosa 6-fosfat. Tadi di sini fruktosa 6-fosfat, tambah lagi satu P-nya. Diletakkan P-nya itu di atom C nomor 1. Nih, ya. Ini tadi sudah fruktosa 6-fosfat. Ini atom C-nya mengikat P di atom C nomor 6. Sekarang dia menjadi fruktosa 1,6-fosfat. 1 ini artinya fosfatnya diletakkan di atom C nomor 1. Nah, sehingga dia fruktosa 1,6 ya, bifosfat karena sekarang sudah ada 2 fosfatnya. Jadi fruktosa 1,6, sorry ini bukan fosfat tapi fruktosa 1,6 bifosfat. Ya. Nah, ini namanya fruktosa 1,6 bifosfat. Artinya 2 P-nya di atom C nomor 1 dan di atom C nomor 6. Oleh enzim aldose, maka fruktosa 1,6-fosfat ini dipecah menjadi 2. Nah, sekarang ini dipecah menjadi 2 masing-masing dibagi 2 C-nya. Nih menjadi 3 di sini, 3 di sini. Ini namanya PGAL atau fosfoglyceraldehid, ya. Nah, ini namanya dihidroksiaseton fosfat. Ya, ini isomer ini. Sama atocennya, rumus kimianya sama tapi nama kimianya berbeda, berarti isomer. Nah, kemudian fruktosa, PGAL ini atau fosfoglyceraldehid mengikat satu buah P dari sitosol, dari sitoplasma, ya, sehingga P-nya itu bertambah. Di sini tadinya kan cuma 1 P. Sekarang menjadi 2 P-nya di sini. Terletak pada atom C nomor 1 dan nomor 3. Sehingga namanya menjadi 1,3-bifosfoglycerol. Ya, 1,3-fosfoglycerol. Nah, ketika terjadi reaksi tersebut, ya, NAD yang terdapat pada sitosol, ya, itu akan membentuk NADH, ya, akan membentuk NADH. Nah, reaksi di sini sama dengan di sini, ya, karena ini kan isomer. Jadi reaksi di PGAL sama dengan di reaksi
di sebelah kiri ini, dihidroksiaseton fosfat, yaitu pada nomor 5 ini. Sekarang melanjut ke nomor 6. Ya. Di sini kalau kita lihat 1,3 bifosfogliserol ini ya, menjadi nomor 7 namanya berubah menjadi 3 fosfogliserol. Artinya satu buah fosfat dari 1,3 bifosfogliserol dikeluarkan satu. Dikeluarkan satu, buat apa dikeluarkan? Ternyata dia diberikan ke ADP untuk membentuk ATP. Kebalikan dari ini. Kalau di sini dibongkar ATP, ya, kalau di sini dibentuk ATP. Oke, saya ulangi. 1,3 bifosfogliserol itu kan ada 2 fosfatnya. Oke, sekarang satu fosfatnya itu dilepas. Makanya ini kalau kita lihat gambar nomor 7 tinggal 1 P-nya. P yang dilepas itu akan diberikan ke ADP membentuk ATP. Ya. Oke, lanjut. Sekarang 3 fosfogliserol ini ya menjadi nomor 8. Ya. P-nya bukan lagi di sini posisinya, tapi di tengah. Sehingga namanya menjadi 2 fosfogliserol. Ya. Kata 2 di sini, P-nya itu berada di atom C nomor 2. Di sini. Makanya namanya 2 fosfogliserol. Lalu, setelah terbentuk 2 fosfogliserol, dia mengeluarkan satu buah atom H2O, air. Ya, dari zat ini. Nah, sehingga terbentuklah PEP atau fosfoenol pirufat. Lalu, fosfoenol pirufat di mana P-nya tadi terletak di atom C nomor 2, ya, P-nya dilepas. P-nya dilepas sehingga di sini asam pirufat sudah tidak mempunyai P lagi. P-nya itu disumbangkan, diberikan kepada ADP sehingga terbentuk ATP. Ya. Nah, reaksi yang terjadi di sini adalah juga terjadi di sebelah kiri ini karena merupakan isomer. Sekarang kalau ditanya, kalau begitu apa saja hasil glikolisis? Kita perhatikan. Hasil glikolisis itu akan membentuk 2 molekul asam pirufat yang di bawah dengan masing-masing 3 atom C-nya. Ya, 2 asam pirufat. Kemudian terbentuk 2 ATP. Loh, kenapa 2? Mestinya 4. Nah, di sini ada 4 memang terbentuk. 1, 2, 3, 4. Ini terbentuk, tapi di atas kan dibutuhkan energi 2. Nih, ini ATP dibongkar, ada 2. Ini ATP dibentuk, ada 4. Jadi 4 kurang 2 berarti hasil akhir glikolisis hanya 2 ATP. Kemudian dibentuk 2 buah NADH. Ini satu lagi. Ya. Kemudian dibentuk 2 H2O kiri kanan. Jadi inilah hasil daripada glikolisis. Oke, kita lanjutkan. Setelah selesai reaksi glikolisis, masuk ke reaksi transisi, yaitu dekarboksilasi oksidatif yang disingkat dengan DO. Tadi asam pirufat yang 2 molekul pada glikolisis lanjut bereaksi, akan diuraikan. Ya, bagaimana caranya? Asam pirufat ini akan mengeluarkan satu buah C-nya. Nah, jadi dibentuk CO2. Sehingga di sini terbentuk asetil koenzim dengan mempunyai hanya 2 atom C-nya, ya. Nah, dia itu dibantu oleh enzim koenzim A. Ayo anak-anak, tadi ini koenzim A ini termasuk apa ini? Ya. Di bab enzim kita sudah mempelajari. Kemudian ketika terjadi perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A, yang terjadi adalah NAD+ itu mengalami reduksi. Ya, mengalami reduksi. Apa arti reduksi? Yaitu terjadi mengikat elektron. NAD+ tambah elektron kan menjadi NAD, ya, menjadi netral.
ditambah dengan H, maka terbentuklah NADH. Ya, ini dia. NAD plus tambah elektron menjadi NAD. Kemudian NAD tersebut mengikat satu buah atom H menjadi NADH. Reaksi seperti itu disebut reduksi. Oke. Nah, hasil akhir daripada DO adalah 2 asetil koenzim A. Ya, kenapa 2? Di sini 1 kok. Nah, kan tadi di glikolisis ada 2 asam pirufat hasilnya. Ya, masing-masing asam pirufat itu mengalami DO. Itu sebabnya hasil DO itu 2 asetil koenzim A. Dihasilkan 2 CO2, dihasilkan 2 NADH. Oke, lanjut ke siklus Krebs. Perhatikan juga ini, perhatikan bulatan-bulatannya. Di sini bulatannya itu adalah atom C juga anak-anakku ya. Nah, asetil koenzim A yang dihasilkan pada DO akan berikatan dengan nomor 2, yaitu asam oksaloasetat. Asetil koenzim A C-nya 2. Di sini C-nya ada 4. Ya, 2 tambah 4 menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat nomor 3. Atom sitratnya ini jumlah C-nya 6. Nah, kemudian lanjut ke nomor 4. Nah, di sini asam sitrat berubah menjadi asam isositrat. Ya, sama atom C-nya itu 6, berarti isomernya. Nah, kemudian nomor 4 berubah menjadi nomor 5. Artinya asam isositrat berubah menjadi asam alpha ketoglutarat. Ini atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berubah menjadi asam alpha ketoglutarat pada nomor 5, itu bulatannya atau atom C-nya itu tinggal 5. Hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemana satu lagi? Dikeluarkan membentuk CO2. Nah, ketika itu terjadi, ya, ada reduksi yang terjadi pada NAD+, membentuk NADH. Lalu, kita lanjut, nomor 5 ini menjadi nomor 6. Asam alpha ketoglutarat yang atom C-nya 4, E5, itu menghasilkan suksinal yang atom C-nya hanya 4. Kemana satu lagi C-nya? Membentuk CO2 di sini. Ya. Nah, dibantu oleh koenzim A. Makanya di sini namanya suksinil koenzim A. Nah, pada proses pembentukan itu terjadi juga yaitu reduksi dari NAD+ membentuk NADH. Nah, lanjut nomor 6 menjadi nomor 8. Ya. Suksinil koenzim A yang mempunyai atom C4 berubah menjadi asam suksinat. Nah, ketika ini terjadi, ya, maka akan terbentuk di mana ADP mengikat satu buah P, terbentuk ATP pada nomor 7 dibantu oleh koenzim A. Kemudian nomor 8 berubah menjadi nomor 9. Ini semua mulai dari nomor 6 sampai 6, 8, 9, 10, 2 itu masing-masing atom C-nya sama, yaitu 4. Ya. Oke, lanjut. Nomor 8 menjadi nomor 9, asam suksinat menjadi asam fumarat. Kenapa berbeda nama? Karena di sini terjadi suatu reduksi, ya. FAD membentuk FADH2. Ya, ada peristiwa reduksi di sini. Nah, kemudian asam fumarat yang atom C-nya 4 mengikat satu buah H2O untuk membentuk asam malat dengan atom C4. Asam malat kemudian menjadi asam oksaloasetat. Sama atom C-nya ada 4. Tapi di sini ada terjadi reduksi pada NAD+ tambah E tambah H, maka terbentuklah NADH. Nah, jadi siklus anak-anakku ya. Nah, karena ini siklus, maka disebutlah namanya siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Karena sitrat ini yang terus mengalami siklus, ya. Sekarang kalau ditanya, apa sih hasil siklus Krebs tersebut? Kita lihat, dihasilkan 2 buah ATP. Mana dia? Ini. Loh, kok cuma 1, Bu? Nah, tadi kan asam
asam piruvatnya ada 2, berarti siklus Krebsnya juga 2 kali. Berarti di sini 2 ATP. Kemudian 2 FADH. Nih, walaupun di sini 1 dikali 2 karena asam piruvatnya ada 2. 4 CO2. Nih, 1 2 dikali 2 menjadi 4. Kemudian NADH. Nih, 1 2 3 dikali 2 menjadi 6. Oh ya, satu lagi ada yang kurang hasilnya, yaitu asam sitrat. Ya, berapa molekul asam sitrat yang dihasilkan? 2 asam sitrat. Nah, inilah siklus Krebs. Kita lanjutkan. Masuk ke yang terakhir, transport elektron. Ini adalah proses pembebasan energi dari NADH dan FADH. Ya, pada glikolisis ada 10 NADH. Pada FADH, pada siklus Krebs FADH itu ada 2. Ya, ada ketentuan bahwa 1 NADH menghasilkan 3 ATP, 1 FADH yaitu menghasilkan 2 ATP. Ini terjadi pada membran dalam atau pada kristal. Yuk kita lihat anak-anak, inilah peristiwa transport elektron. Transport elektron berarti ada yang keluar elektron. Ya. Dari mana keluar elektron tersebut? Dari NADH dan dari FADH. Nah, karena ini terjadi pada membran, berarti kita di sini peristiwa itu dibantu oleh protein integral. Kelas 11 kita sudah mempelajari yaitu anatomi membran sel, itu ada protein integral. Ya. Nah, peristiwa transport elektron ini adalah pompa ion. Nah, ketika NADH-nya melepaskan elektron, dia melewati 3 protein integral, yaitu angka Romawi 1, angka Romawi 3, dan angka Romawi 4. Ya. Nah, elektron dilepas. Kalau elektronnya dilepas, berarti H-nya juga dilepas dong. Ya. Maka H-nya itu melewati protein integral masuk ke intermembran sel. Nih. Ya. Oke. Nah, jadi karena 1 NADH 3 ATP berarti H-nya itu ada 3 melewati protein integral ini, yaitu angka Romawi 1, 3, 4. Hingga nanti itu proton atau H plus tersebut masuk ke protein integral yang terakhir ini, yang seperti botol ini. 1H membentuk 1 ATP. Ya, 1H ya, membentuk 1 ATP. Nah, sekarang ada 3H-nya. Berarti 3H akan membentuk 3 ATP. Itu sebabnya 1 NADH itu dapat membentuk 3 ATP. Nah, sekarang FADH ini melepaskan elektronnya. Tapi dia tidak melewati protein integral nomor 1. Kan FADH itu kan dibentuk pada siklus Krebs, ya. Jadi dia itu masuk ke protein integral nomor 2. Elektronnya melewati yaitu protein integral nomor 3, angka Romawi 3 dan 4. Berarti hanya 2. Ya, hanya 2 proton dikeluarkan, yaitu H-nya itu. Nah, tadi saya katakan 1H membentuk 1 ATP. Karena ini ada 2, berarti 2H membentuk 2 ATP. Nah, itu sebabnya FADH itu sekali melepaskan elektronnya, protonnya membentuk 2 ATP. Nah, elektron yang dilepas tersebut kemana sih larinya ini? Nah, ini melewati enzim-enzim. Ada enzim ubiquinon, ada enzim FMN, hingga akhirnya nanti di sitokrom. Setelah di sitokrom itu elektron
yang dibebaskan oleh NADH dan FADH tadi, yang kuning ini, akan ditangkap oleh oksigen. Jadi oksigen itu menjadi aseptor elektron. Ditangkap oleh oksigen, diberikan ke H di sini. Sehingga H ini menjadi, ini kan H positif, berbentuk ion positif. H positif tambah elektron menjadi H normal, berikatan dengan O, maka akan terbentuk H2O. Rumit ya anak-anak ya, tetapi dengan bolak-balik dipelajari itu akan mudah nanti adanya. Ya, ingat ini peristiwa transport elektron terjadi di krista, membran krista. Sedangkan glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma. DO dan siklus Krebs terjadi di matriks daripada mitokondria. Oke, kita lihat hasilnya, hasil transport elektron tersebut. 10 NADH, ini 10 ini sudah jumlah mulai dari glikolisis sampai ke siklus Krebs, karena ada 10. Dikali 3 menjadi 30 ATP. 2 FADH kali 2 membentuk 4 ATP. Jadi hasil transport elektron itu adalah membentuk 34 energi dalam bentuk ATP ditambah dengan 6H2O. Sekarang, berapa hasil keseluruhan, hasil total mulai dari glikolisis? Ya, 34 ATP pada transport elektron ditambah 2 ATP pada glikolisis itu akan membentuk 36 ATP ditambah 6H2O ditambah 6 CO2. Inilah reaksi akhirnya. Oke, anak-anak. Demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai respirasi aerob, yaitu respirasi yang mempergunakan O2 bebas dalam proses pembongkaran substrat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.